langsung ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai LPQ Al-Hurriyah atau Lembaga Pengajaran Quran Al-Hurriyah. Jadi bagi para peserta yang ingin sekali lebih dekat dengan Al-Quran, boleh nih didengarkan dengan seksama atau dicatat dan dipersiapkan pertanyaannya karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan persilahkan kepada Ahina Katarmudi untuk menyampaikan materi tentang LPQ Al-Hurriyah. Katarmudi, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Ya, mohon maaf sebelumnya teman-teman, untuk suaranya bisa di-mute kembali ya, di-unmute supaya nanti kita sama-sama kondusif bisa mendengarkan penyampaian materi. Ya, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar Kak, tapi agak sedikit Putus. Ya, oke. Nanti misalkan ada terkendala, langsung Kak, mungkin bisa off cam saja biar suaranya lebih stabil. ya Kak. Suaranya terdengar delay Kak. Jadinya ada kendala jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kak Tarmudi, apakah Halo, ya, suara masih terdengar dengan jelas atau Ya. masih terputus? Sekarang sudah cukup jelas Kak, sudah lebih baik. Oke, jelas ya. Ya Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli hali wa ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bismillah, alhamdulillah. Ikhwas sekalian, yang semoga dalam lindungan serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersilaturahim di agenda yang sangat baik kali ini. Dan sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan pada baginda agung yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai juga pada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul di forum kali ini di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwas sekalian, perkenalkan saya Tarmudi, perwakilan dan membantu dari pihak Lembaga Pengajaran Quran untuk menyampaikan terkait apa gambaran secara besarnya mengenai Lembaga Pengajaran Quran. Bisa dilihat teman-teman sekalian di slide yang pertama ini ada tulisan yakin, ikhlas, semangat, beramal, Allahu Akbar. Ada yang tahu kata-kata tersebut itu apa? Yang tahu boleh langsung open mic-nya, lalu langsung jawab. Dari peserta ya, terkecuali dari panitia. Oke, ada yang tahu? Jargon LPQ, Kak. Apa? Jargon atau moto LPQ? Oke, tadi Kevin ya, kalau nggak salah, yang jawab. Oke, benar ya. Jazakallah khair pada Kevin yang sudah
menebak ya. Sangat tepat. Ya, ini merupakan jargon LPK, teman-teman sekalian. Di situ ada tulisan yakin, ikhlas, semangat, beramal. Allahu Akbar. Yang ini menjadi semangat kami dalam menjalankan segala aktivitas, baik itu program ataupun ukhuwah yang kita rajut. Dan untuk periode 1441, nama kabinet LPK ini dekapan ukhuwah. Oke, kita next ke berikutnya, minta tolong ke operator. Nah, seperti yang Ana bacakan juga, hadis dari Rasulullah Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Pada kegiatan di kelas calon. Yang intinya bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih LPK? Nah, LPK ini merupakan lembaga non-profit di bawah naungan DKM yang bergerak di bidang dakwah Quran. Jadi segala kaitannya tentang Al-Quran itu insya Allah akan kami rajut di lembaga pengajaran Quran Al-Hurriyah. Oke, next. Oke, teman-teman sekalian, kita merupakan Institut Pertanian Bogor. Kalau sebutannya lain juga bisa dikatakan IPB itu Institut fleksibel banget, Institut Pesantren Bogor. Nah, visi LPK pun salah satunya ini, mewujudkan kampus pertanian Bogor, walaupun basicnya itu pertanian, tapi harus tetap mengutamakan yang namanya Quran. Jadi mewujudkan kampus IPB yang Quran. Oke, bisa di next. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk di LPK ini insya Allah terdiri dari 5 departemen dan 3 biro. 5 departemen diantaranya itu Departemen Tahsin, Departemen Tahfiz, Departemen Bahasa Arab, Asatiz, dan Hubungan Eksternal. Next. Nah, sementara 3 biro diantaranya itu Medbrand atau Media dan Branding, Adminkew, Administrasi dan Keuangan, dan Biro Internal. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira teman-teman sekalian? Di LPK itu ada departemen, ada juga biro. Yang tahu boleh langsung angkat tangan. Kenapa dari LPK membedakan departemen ataupun biro? Oke. Silakan teman-teman, ada yang menjawab? Oh, ada Kak. Ya, siapa? Langsung open mic. Baik Kak. Jadi kalau menurut saya adanya biro dan tadi departemen. Jadi biro itu fungsinya adalah sentral dari pergerakan departemen. Jadi biro itu yang ngurusin kegiatan departemen. Dari departemen itu kegiatan-kegiatan yang emang mencakup ke luar gitu, jadi merangkul yang luar. Tapi kalau misalkan biro itu justru merekatkan yang di dalam, kurang lebihnya gitu Kak. Maaf kalau salah. Terima kasih. Oke, Masya Allah, sangat tepat ya. Jadi biro itu sangat mendukung dari kerja masing-masing departemen di LPK. Ini menjadi tonggak utama sebenarnya dari adanya biro di lembaga pengajaran Quran. Terima kasih tadi Umu ya yang telah menjelaskan. Syukran. Oke, bisa di next panitia. Nah, ini gambaran bagi teman-teman sekalian yang belum tahu apa itu Departemen Tahsin. Nah, Departemen Tahsin ini dia lebih kurangnya memfasilitasi dalam seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar Tahsin. Nah, harapannya adanya Tahsin ini bisa meningkatkan kualitas santri dalam membaca Al-Quran sehingga sesuai dengan makharijul huruf ataupun sifatul hurufnya. Sehingga bagi teman-teman sekalian yang memiliki pemahaman lebih dari tahsinnya itu bisa nih gabung, baik itu nanti untuk pengurus ataupun instruktur ataupun santrinya. Lebih kurang program dan aktivitas kerjanya itu ada oprek ujian santri, controlling, pembuatan silabus, dan tryout tahsin. Next.
Nah, selanjutnya itu Departemen Tahfiz ya. Nah, ini kunci utamanya. Departemen ini itu mencetak hafiz dan hafizoh IPB. Nah, jangan sampai dalam fastabiqul khairat, walaupun kita basicnya di pertanian, insya Allah kita mampu untuk mencetak hafiz dan hafizoh, karena sangat sayang misalkan sumber daya yang dimiliki oleh IPB itu tidak dimaksimalkan kayak gitu ya. Nah, adapun untuk program dan aktivitas kerjanya itu lebih kurang pondok santri, silabus tahfiz, takhusus, dan gerakan menghafal Quran dan lain sebagainya. Bisa di next. Berikutnya itu Departemen Bahasa Arab. Nah, ini tujuannya mengembangkan pengetahuan dan kemampuan santri dalam bahasa Arabnya. Untuk program kerjanya itu ada controlling, pembuatan silabus, pembinaan instruktur, dan pengurus. Berikutnya Departemen Asas. Ini lebih ke pengadaan instruktur atau yang ngajarnya. Kalau di LPK disebutnya instruktur gitu ya bagi pengajarnya. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kapasitas instruktur sehingga dalam penyampaiannya itu standarisasinya udah oke gitu. Jadi insya Allah di LPK ini ada sekolah Quran itu pengajaran oleh masing-masing instruktur, insya Allah sudah standarisasi dengan baik. Adapun program kerjanya, controlling, reminder instruktur, pembinaan instruktur, dan forum instruktur. Dan keempat departemen tadi yang saya sebutkan, Departemen Tahsin, Tahfiz, Bahasa Arab, dan Departemen Asatiz ini terangkum dalam Departemen Tarbawi kayak gitu ya. Jadi yang mengurusi semua kaitannya dengan sekolah Quran. Oke, bisa di next. Selanjutnya Departemen Hubungan Eksternal. Nah, kalau yang Tahsin tadi ada MC kita ya untuk kadepnya itu Dede Nasruddin, dan kalau Departemen Hubungan Eksternal ini ada MC juga tadi Saudara Rifan. Oke, kalau hubungan eksternal atau biasa disingkat di LPK-nya itu HUBEX. Ini tujuannya itu menjalin komunikasi, kerjasama, dan studi banding dengan pihak-pihak luar. Kalau LPK pernah ke BAKI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, terus juga UNJ yang terbaru sebelum adanya COVID pada kali ini. Sempat juga ada kunjungan ke Al-Huriyah kayak gitu ya untuk LPK. Dan untuk programnya itu Tahsin LDF, studi banding, dan podcast Qur'ani yang insya Allah beberapa waktu lagi akan segera di create gitu ya untuk podcast Qur'ani-nya. Tunggu saja teman-teman sekalian. Nah, untuk Biro Media dan Branding, ini penyampaian segala informasi kaitannya dengan kegiatan LPK dan info-info menarik melalui media sosial. Nah, program kerjanya itu ada Quran Story, Durian atau Doa Harian, dan komik Cikur ya, dan infografis. Nah, aneh pengennya juga nih ke teman-teman. Cikur itu ada yang tahu nggak maskot LPK nih? Cikur. Ada yang tahu? Oke, aneh langsung jelasin aja ya. Untuk Cikur itu Cika dan Syakur kayak gitu. Untuk Biro Administrasi Keuangan, dia mengelola bagian SIM LPK, inventaris, adapun programnya mengenai fundraising dan ordering sekretariat. Next. Bisa di next. Panitia. Oke, untuk biro internal, nah ini lebih ke internalisasi. Adapun program kerjanya itu seperti upgrading dan lain sebagainya. Nah, ini mega proker dari LPK. Bisa di next. Program kerja sekolah Quran yang seperti berlangsung juga sampai sekarang, yaitu merupakan sekolah Quran IPB yang ke-19. Ada Tahsin, Tahfiz, dan Bahasa Arab. Next.
Nah, ini salah satu mega proker juga IPB Quranic Fair. Bagi teman-teman juga yang belum memfollow ya, karena untuk IKF yang ke-9 kali ini, insya Allah ada IG tersendiri dari IKF yang ke-9. Jadi teman-teman silakan memfollow ya untuk IKF_IPB. Next. Nah, ini teman-teman yang aneh ambil dari kehidupan adalah sebuah kesempatan. Mohon maaf Kak, Kak Budi suaranya putus-putus Kak. Halo, Kak Budi apakah masih terhubung? Itu istimewa di depan kita di antara dua titik, yaitu di dalam di antara itu terbentang kesempatan bagi setiap insan untuk video dari LPK itu sedikit ada masih tetap putus-putus. LPK Al-Huriyah. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair kepada Akhina Khatam Budi yang sudah menyampaikan terkait pemaparan lembaga LPK tadi ya. Masya Allah teman-teman, itu tadi ada beberapa foto-foto kegiatannya juga, kemudian proker-proker yang dijalankan yang justru kami juga sebagai pengurus mungkin sudah rindu sekali begitu ya mengagendakan agenda-agenda yang selanjutnya bakalan dilaksanakan. Tetapi dengan keadaan yang sekarang ini belum berkesempatan gitu ya, tetapi tidak menyurutkan menyambut teman-teman nih, menyambut anggota baru yang nantinya bakalan bergabung bersama lembaga-lembaga yang lainnya. Ya baik teman-teman dan hadirin sekalian, kita akan lanjut ke lembaga selanjutnya. Ada lembaga apa nih? Boleh di next, kakak operator. Masya Allah.